Halo, ibu lagi siapa nih? Aku kayaknya ibu. Enggak kak, aku nggak lagi sibuk kok. Silakan. Selamat pagi nih. Kamu kenapa? Pagi ibu, aku ada masalah. Masalah apa? Sebenarnya sih masalah keluarga sih. Eh, ngomong-ngomong kamu dari mahasiswa angkatan berapa ya? Aku dari angkatan 2016 sih. Jurusan apa? Psikologi. Oh gitu. Gimana kemarin nilai UTS-nya bagus? Ada yang bagus, ada yang enggak. Ya, tapi lumayan lah ya. Lumayan lah. Terus gimana nih? Apa yang masalah apa? Saya sih masalah keluarga sih. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi kamu mau konseling sama saya ya? Jadi gini, apa namanya, kalau di saya ini, saya punya waktu sekitar 20 sampai 25 menit untuk kamu menceritakan apa yang sedang kamu alami sekarang. Terus ibu sih berharapnya kamu bisa terbuka dengan masalah kamu, dan ibu bisa membantu kamu menyelesaikan masalah. Tapi ibu juga pengen kamu jujur dengan masalah ini. Terus apa ya lagi ya, mungkin jika emang masalah ini menurut kamu harus ibu rahasiakan, ibu akan membantu untuk nggak menceritakannya ke orang lain. Iya, kalau bisa sih nggak usah diceritain ke siapa-siapa bu, soalnya masalah pribadi, salah keluarga. Oke, langsung aja. Kenapa? Jadi gini, sebenarnya saya punya kakak tiri itu bu. Ibu saya nikah lagi, terus suaminya itu punya anak yang lebih tua dari saya. Nah, tapi saya bingung kenapa apa kakak tiri saya itu memperlakukan saya kurang baik sih. Jadi istilahnya hubungan saya sama kakak tiri saya tuh kurang harmonis bu. Dia suka ngatain saya di depan kadang-kadang di depan orang tua saya juga. Terus juga dia nggak mau ngakuin saya tuh adiknya dia di depan orang lain. Kenapa ya bu? Jadi di sini permasalahan itu hubungan kamu sama apa, kakak kamu tuh kurang harmonis ya? Iya. Berarti kakak tiri ya? Oke. Apa namanya? Bisa detailin nggak ceritanya? Iya gitu deh. Jadi awalnya sih emang dia udah kelihatan jutek sama saya sih. Terus tapi saya biasa aja karena menurut saya ya mungkin karena kita baru ngalamin itu, baru orang tua saya sama orang tuanya dia baru nikah, mungkin dia belum terbiasa sama hal itu, jadi saya biarin aja. Itu awalnya. Nah terus semakin kesini kok cara ngomongnya dia ke saya kasar ya, nggak enak ya didengarnya sama saya. Sebenarnya orang tua saya sama papa tiri saya udah suka bilangin dia, udah suka apa namanya, masih tahu dia, sudah nasihatin dia. Tapi mungkin dia kurang bisa terima ya. Mungkin dia nggak suka ibu saya, apa nggak suka sama saya juga nggak tahu. Tapi gitu deh, saya jadi sedih aja. Maksudnya kenapa sih, kan kita keluarga sekarang, kenapa nggak seenggaknya dia memperlakukan saya dengan lebih baik, karena kita kan satu rumah, kita tiap hari ketemu bu gitu. Oke, ibu turut berempati sama masalah kamu. Terus gimana tadi lanjutannya? Iya, jadi sebenarnya saya pengennya saya sama kakak saya tuh kayak saudara kandung aja. Pengennya ya kita kan ketemu tiap hari satu rumah. Terus sekarang kita udah satu keluarga, kenapa sih dia nggak memperlakukan saya dengan baik aja? Kan saya juga
sakit hati kalau dia tiap hari ngomongin kayak gitu ke teman saya juga, kayak nggak mau lihat gitu Bu, maksudnya putus gitu sama saya. Kenapa sih dia nggak bisa biasa aja deh diemin saya aja, kok daripada dia harus kasar sama saya kayak gitu. Oke, kamu kayaknya merasa sedih dan tertekan ya sama masalah kamu ini ya. Oke, selain itu ada nggak perasaan sedih lagi yang maksudnya yang kamu rasain dari perilaku kakak kamu sendiri? Apa ya? Itu aja sih yang bikin saya sedih. Yang bikin saya sedih ya kata-katanya yang kasar. Terus kita jadi lama-lama, saya kadang-kadang kan ngerasa butuh untuk defense diri saya kan. Jadi saya kebawa emosi, jadi saya jadi bertengkar sama dia, saya jadi berantem sama dia. Padahal sebenarnya saya juga nggak pengen, cuma gimana ya? Kan lama-lama saya kesel kalau dia ngomongnya kayak gitu sama saya. Wajar dong kalau saya bela diri saya gitu. Udah berapa lama orang tua kamu nikah? Nikah lagi maksud saya? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Terus kamu merasakan kakak kamu bertingkah seperti itu tuh mulai kapan? Udah berapa bulan? Kalau untuk awalnya kan tadi saya udah cerita, itu masih ya jutek-jutek biasa, tapi belum ngomong kasar atau gimana. Tapi pas ngomong kasarnya itu sekitar sebulan setelah itulah dia udah mulai mulai caci maki saya gitu. Cuma yang kesini sekitar udah 6 bulanan saya udah. Oke, gini, saya mau nanya satu hal lagi mungkin ya. Bisa nggak sih kamu ceritain kejadian yang menurut kamu tuh bikin hati kamu tuh tertekan gitu mengenai kakak kamu yang berkata-kata kasar sama kamu gitu? Jadi waktu itu Bu, saya lagi nonton TV di ruang tengah sendirian. Terus kakak saya baru pulang kuliah, nggak tahu dia capek apa gimana, tiba-tiba dia matiin TV. Terus tiba-tiba dia marah sama saya, ngapain lo nonton di sini, ini rumah gue, kata dia gitu. Terus sana lo pergi bawa barang lo, bawa nyokap lo, kayak gitu Bu. Terus dari itu saya langsung pergi, saya keluar sebentar, saya cari angin, saya cari udara segar pokoknya. Terus dari situ saya benar-benar kesel sama kakak saya, tapi saya cuma bisa nyimpen di hati aja. Tapi saya pengen banget marah sama kata-katanya dia. Maksudnya apa coba ngomong kayak gitu? Lagian juga yang pengen nikah itu sebenarnya kan papanya dia, bukan ibu saya. Ibu saya cuma butuh sosok yang dampingin dia, tapi maksudnya ya ibu paham lah kayak gimana kan. Saya benar-benar kesel sama dia, tapi saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngelawan waktu itu Bu, karena saya udah hopeless banget. Saya juga udah kehabisan kata-kata buat ngebalas kata-katanya dia. Saya capek banget Bu, saya udah apa ya, saya udah nggak tahu mau kayak gimana nyelesain masalahnya. Dan orang tua saya juga nggak bisa ngasih jalan keluar saya. Mungkin mereka juga stuck ya Bu ya, tapi saya udah nggak tahan ada di rumah sama orang itu. Kenapa sih dia segitunya sama saya gitu? Saya salah apa sih sebenarnya sama dia? Iya. Saya turut merasakan apa yang kamu rasakan juga sebenarnya. Ya pengalaman saya sih ya, ketika saya juga pernah merasakan seperti itu gitu. Cuman kalau saya itu ya mungkin cuma bisa berdoa aja ya kan, biar dia perlakuannya berkurang saya gitu. Terus ya mungkin saya juga banyak keluar rumah, banyak jalan-jalan hangout sama teman-teman saya, mungkin saya bisa merefleksikannya kayak gitu. Dan
ya selama ini sih saya juga bisa 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 mengontrol diri saya untuk menahan menahan semua yang dulu pernah saya alami gitu kan. Mungkin kamu bisa melakukannya juga kayak misalnya kamu pengen jalan-jalan kemana, kamu bisa ajak teman-teman kamu liburan atau misalnya pergi ke Dufan buat merefleksikan semuanya yang ada di hati kamu gitu kan, atau kamu bisa liburan ke pantai, traveling gitu kan, untuk mengurangi stres yang kamu hadapi aja gitu kan. Maksudnya daripada orang tua kamu juga kan nggak tahu harus berbuat apa kan. Jadi ya kalau saran dari saya sih seperti itu ya, untuk mengurangi stres kamu segala macam. Untuk kalau menurut saya untuk perkataan kakak kamu tuh ya udah gitu, biarin aja. Mungkin ya lama-lama kamu kenal mungkin seperti itu sifatnya kan. Kamu juga bisa untuk mengurangi juga kamu bisa cerita sama orang tua kamu gitu. Tapi orang tua kamu tahu kejadian yang kamu berantem sama saya? Untuk ini saya cerita sih sedikit sama mama saya, tapi nggak tahu deh dia ngasih tahu kakak saya atau enggak, ngasih nasihat ke dia atau enggak. Coba mungkin kamu cerita ke ayah kamu apa yang kamu alami kemarin sama kakak kamu gitu kan. Jadi ya kamu bisa tahu respon dari kedua orang tua kamu ini gimana gitu kan. Jadi mereka pun juga bisa ngasih keputusan sendiri ke kakak kamu gitu. Jadi biar kamu juga kurang sedihnya gitu kan. Tapi selain itu kamu harus, kalau saya untuk mengurangi stres yang kamu alami sekarang, mungkin kamu bisa traveling atau jalan-jalan sesuka kamu kemana aja gitu bareng sama teman-teman kamu. Tapi kamu sama teman-teman kamu nggak ada masalah kan, baik-baik aja? Saya baik-baik aja sih. Mungkin karena saya sebelumnya nggak terlalu punya banyak masalah atau nggak terlalu banyak mikirin masalah. Tapi semenjak saya ketemu sama kakak saya ini, mungkin saya jadi agak kaget atau gimana ya, karena baru nemuin masalah yang seberat ini menurut saya. Kayak gitu. Ternyata saya udah mulai gondok sama dia. Jadi saya ngelawan gitu. Ceritanya masih ada yang mau kamu lanjutkan? Mungkin ada perasaan yang masih kamu bikin nggak tenang atau gimana? Kalau untuk dari kakak saya sih itu aja sih masalah yang saya masih belum selesai sampai sekarang. Cuma saya juga saya juga ngerasa kurang nyaman sama kehadiran papa baru dulu. Oh gitu. Tapi respon papa kamu yang baru ini positif kan? Nggak bikin kamu nyaman nggak? Sebenarnya sih dia baik, cuma mungkin saya kaget aja kali ya. Papa kandung saya kan meninggalnya udah lama. Terus tiba-tiba ada sosok baru, terus bawa anak yang anaknya kayak gitu sama saya gitu. Mungkin di situ saya kurang terima aja sih. Kalau menurut ibu dari yang kamu ceritakan dari tadi ini, mungkin kamu harus lebih bersabar aja dengan tingkah kakak kamu yang sekarang. Mungkin kakak kamu juga masih beradaptasi dengan lingkungan barunya, kayak masih kenal kamu dulu, kenal ibu kamu yang baru gitu kan. Terus mungkin masih mau mungkin dia juga belum bisa mudah mencurahkan semua perasaannya ke orang baru gitu kan. Kan kamu juga mungkin belum 100% mengetahui karakter dari kakak kamu sendiri gitu kan. Mungkin dengan kamu coba untuk terbuka sama kakak kamu, atau coba dibuat tenang kakaknya, atau bisa juga mungkin atau kamu coba hubungin baik-baik sama kakak kamu, ajak kakak kamu ke tempat yang nyaman buat ngobrol segala macam, terus kamu cerahin di situ
atau kamu bisa tanya sama kakak kamu sendiri kenapa kakak kamu tuh kayak gitu gitu kan. Mungkin kan kita juga nggak tahu, siapa tahu di lingkungan dia sendiri pun teman-temannya apa suka suka berkata-kata kasar ya kan. Oh iya, kakak kamu perempuan atau laki-laki? Kakak tiri saya ini perempuan sih. Oh gitu. Emang tapi kamu selama ini nggak tahu teman-temannya gimana, atau selama selama di keluarga ini kamu nggak tahu gimana teman-temannya atau gimana gitu? Saya sih nggak kenal sama teman-temannya ya Bu. Masalahnya gimana saya mau kenal, karena saya buat kenal diri dia aja, mendekatkan ke dia aja susah. Oke. Ya sih, kalau menurut ibu yang harus kamu lakukan sekarang, coba diajak ngomong pelan-pelan dulu, terus ditanya kenapa sifatnya dia kayak gitu. Mungkin dari dia sendiri pun dia merasa tertekan sama kamu juga dengan keluarga yang baru ini, kan kita nggak tahu ya, karena maksudnya kamu sendiri juga nggak tahu mungkin. Jadi ya maksud saya nggak usah terlalu diambil pusing atau diambil hati sama perkataan kakak kamu itu. Mungkin ya bersabar dulu aja. Jadi di sini juga ibu dapat menyimpulkan kamu itu sangat sedih sama keadaan keluarga kamu. Pertama juga sedih karena kalau kamu seperti itu ya kan. Terus kurang harmonis. Tapi kamu sama orang tua kamu harmonis aja kan? Maksudnya nggak ada. Jadi cuma di kakak kamu aja ya yang kurang harmonis gitu ya hubungannya. Jadi tapi kamu nggak ada ini kan? Maksudnya nggak ada niatan buat pergi, buat keluar dari rumah gitu, nggak ada kan? Enggak sih, tapi saya jadi kurang betah aja kalau di rumah lagi ada kakak saya. Tapi kalau kayak gitu mungkin kamu bisa menyendiri, atau kamu bisa dengerin lagu, atau kamu coba curahkan lagi ke orang tua kamu gitu. Terus oke, gini ya Mbak Kenny, itu tadi alternatif atau saran yang saya berikan sama kamu. Coba kamu aplikasikan dulu, atau kamu coba untuk coba ngomong hati-hati dulu sama kakak kamu. Mungkin kakak kamu juga butuh pelukan hangat dari kamu sendiri, karena baru nikah, orang tua baru nikah lagi gitu kan. Kita nggak tahu. Kamu coba cari tahu dulu kenapa nih kakak kamu kayak gini, kenapa kakak kamu bisa berkata seperti ini, bisa melakukan kamu seperti ini gitu. Walaupun bisa dibilang kakak tiri ya, kamu juga punya papa tiri lagi gitu. Terus dalam konseling ini pun ibu berharap masalah kamu cepat selesai juga gitu ya, dan ibu juga akan memberikan waktu kurang lebihnya seminggu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari kamu sendiri. Ada perubahan atau semua ada perubahan lah ya dari masalah kamu ini, dan kamu bisa menghubungi saya lagi dalam waktu seminggu ke depan, dan mungkin kita akan menjalankan tahap konseling berikutnya seperti itu. Menurut kamu gimana? Mungkin saya coba dulu ya Bu ke kakak saya. Nanti saya hubungin ibu kalau ada perubahan lagi. Boleh. Kalau gitu ya udah. Ibu makasih banyak ya untuk hari ini. Sama-sama. Mungkin saya permisi dulu ya. Iya. Halo. Kok nggak ada suaranya sih? Halo. Oh iya. Iya, dengan sendiri. Oh, halo, iya Mbak Kenny. Gimana? Oh, sudah baikan. Berarti saran atau alternatif yang saya berikan sama Mbak Kenny berjalan dengan lancar ya. Oh iya. Oh iya Mbak, oke. Ya lalu
Oke, kalau kamu gimana sekarang? Udah baikan ya? Oh udah berapa hari? Oh, udah 3 hari nggak berkata kasar. Oke, iya. Hmm, hmm, hmm. Tapi kamu udah menjalankan untuk eh, bicara baik-baik dengan orang tua sama kakak kamu juga. Hmm, oke. Saya turut senang ngedengar Mbak Kenny keluarganya udah baik-baik aja. Peran dari orang tua sendiri kesininya gimana? Oh gitu ya. Ah, ah. Hmm. Oh jadi orang tua kamu udah tahu kalau kamu coba untuk alternatif untuk ke konseling ya. Tapi responnya positif. Oh iya, maksudnya kalau menurut saya kan mungkin ada orang tua yang nggak setuju gitu kan, masalahnya diketahui sama orang lain atau tiba-tiba orang tuanya kaget anaknya sendiri pergi ke konseling gitu. Hmm. Oke, iya sama-sama Mbak Geni. Iya, boleh. Silakan nggak apa-apa kok. Iya, sama-sama. Iya, silakan masuk. Halo Halo, Iya, Mbak Geni. apa kabar? Baik, kamu gimana? Ya, lumayan. Oke, silakan duduk. Ya, makasih Bu. Oke. Gimana nih kelanjutannya atau kamu mau memberi informasi? Iya, aku udah coba sih kemarin sedikit bicara sama kakakku. Akhirnya dia sedikit cerita sih, tapi responnya masih kurang bagus. Cuma ya better lah dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi aku ngomong sama dia, aku tanya kenapa dia segitu bencinya sama aku. Terus aku juga cerita kalau aku sakit hati dengan perkataannya dia selama ini ke aku. Terus kita bicaranya ya nggak terlalu banyak sih, cuma sebenarnya saya udah ngungkapin apa yang saya rasain ke dia. Terus dia cuma diam awalnya, terus lama-lama dia bilang kalau dia nggak siap buat nerima kehadiran saudara baru, dia nggak siap kalau nerima kehadiran ibu baru, sama dia nggak suka kalau ada orang baru di rumahnya dia. Oke. Tapi yang saya dapat dari dia sih alasannya itu aja. Tapi selain itu mungkin kamu nggak kamu maksudnya nanya yang benar-benar apa yang mau kamu tahu aja atau emang kamu mencoba untuk menjadi perannya saudara gitu? Saya baru ngomong itu aja sih. Terus setelah saya bicara soal itu, dia jadi lebih banyak diem, nggak langsung kalau sebelumnya kayak ketemu saya dia langsung apaan sih lo kayak gitu lah. Terus tapi kalau sekarang cuma ya paling cuma ngeliat, maksudnya cuma ngelirik sini, tapi nggak disertain sama omongan-omongan pedas gitu sih, nggak terlalu banyak kayak sebelumnya. Tapi ya belum harmoni sih. Cuma ya better lah dibanding sebelumnya. Gitu ya.
Terus tapi kamu gimana ya? Udah puas belum sama apa yang kamu lakukan untuk kamu mengetahui apa namanya sisi lain dari kakak kamu sendiri gitu? Saya sih lebih ngerasa lega ya. Pertama, karena saya udah ngasih tahu apa yang saya rasain, saya udah mengungkapin perasaan saya selama ini, terus dia tahu apa yang saya rasain itu sebenarnya udah cukup buat saya dulu sih. Kalau untuk perubahan saya nggak berharap banyak karena saya tahu dia orangnya yang keras kepala dan eh, dia udah teguh sama pendiriannya kalau dia nggak suka sama saya gitu loh. Jadi saya nggak berharap banyak sih untuk soal perubahan. Ya kalau untuk puas sih saya belum puas ya karena kan kita satu rumah dan saya ketemu dia setiap hari. Tapi kita masih kurang harmonis gitu. Orang tua saya juga pengennya saya harmonis sama dia. Tapi ternyata kita belum bisa kayak gitu. Jadi mungkin untuk saat ini apa saya biarin aja ya Bu? Atau mungkin ada nggak sih menurut Ibu langkah-langkah saya lakuin buat ngerubah eh, kayak buat ngerubah hal ini gitu, untuk ngerubah masalah ini? Sebenarnya kalau untuk kamu melakukan tahap seperti ini yang kamu mencurahkan dari hati ke hati ke kamu tuh bagus ya kalau menurut saya. Jadi kan kamu kan juga sama-sama satu keluarga apa sama kakak kamu, terus ini juga baru tahap awal dari awal pernikahan orang tua kamu sendiri. Jadi eh, kalau menurut saya mungkin emang harus dari kamu yang melakukan untuk lebih sering eh, apa ngerangkul kakak kamu. Mungkin untuk sekarang dia masih yang sini-sini segala macam, dan alhamdulillah udah berkurang ya selama ini ya. Terus apa uh, abis itu mungkin kamu juga atau bisa jadi kamu ini aja misalnya mungkin weekend kamu sama keluarga kamu, misalnya kamu piknik kayak atau pergi kemana gitu sama keluarga kamu untuk sama-sama mencurahkan isi hati masing-masing gitu kan. Jadi kamu tahu orang tua kamu keluhannya apa, tahu kakak kamu keluhannya apa, dan kamu sendiri bisa mencurahkan ke orang tua dan kakak kamu sendiri apa yang kamu alami selama ini tentang kakak kamu, atau kamu udah cerita sama orang tua kamu, terutama sama mama kamu tapi mama kamu responnya biasa aja gitu kan. Terus kamu cerita sama ayah kamu juga kayak gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya kamu pergi gitu kan sekeluarga ke tempat ke taman kayak atau ya piknik kayak gitu, mungkin bisa mengurangi apa namanya mengurangi hal-hal yang kemarin udah kamu alami juga gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Dan harus harus sering bicara hati-hati lagi untuk ke kakak kamu kan, karena kan butuh proses ya, nggak mungkin kamu cuma menjalankannya cuma sekali atau dua kali gitu kan. Dan pasti dalam proses itu kamu juga pasti akan mengalami perubahan, entah itu kamu akan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Sekarang kan mungkin karena kamu udah mencurahkan semua yang kamu keselin ke kamu, mungkin ke kamu juga berpikir ya, jadi sekarang mungkin mengurangi omongan kasarnya, jadi mungkin dia cuma bertindak seperti sinis aja sama kamu gitu. Terus ya paling itu sih, dan harus lebih dekat sama peran orang tua gitu, karena mungkin dari peran orang tuanya juga pun bakal ngasih contoh ke anaknya juga gitu. Jadi mungkin atau karena mungkin orang tua kamu juga sibuk kerjaan gitu kan, terus kurang kurang waktu keluarga gitu, jadi kamu harus coba itu tadi buat waktu luang untuk keluarga kamu pergi kemana gitu. Mungkin kakak kamu pun juga nggak bisa melakukan hal-hal yang untuk misalnya kayak kamu kan bisa bawa kakak kamu untuk ngomong dari hati ke hati, nah mungkin kakak kamu tuh nggak bisa gitu. Jadi mungkin dari kamu sendiri harus coba ajak orang tua kamu dan kakak kamu sendiri gitu kan, untuk ya udah ngomong dari hati ke hati gitu sih kalau menurut ibu.
jalan-jalan keluarga atau kumpul keluarga tuh untuk keluarga saya sulit karena dua-duanya mereka bekerja. Terus saya juga lagi banyak-banyaknya aktivitas di luar rumah, lagi banyak-banyaknya aktivitas di kampus dan di luar kampus juga. Makanya saya jadi nggak punya waktu buat ngomongin ini ke papa mama saya. Iya sih, saya tahu. Tapi mungkin pasti ada waktu di mana kamu sama orang tua kamu itu ketemu ya, entah pagi atau siang atau sepulang dari orang tua kamu kerja gitu. Bisa sih diomongin atau coba ditanya gitu kan, kapan nih jalan-jalan kayak atau makan aja sekadar makan sekeluarga gitu kan. Ya udah coba kamu maksudnya kan aktivitas keluarga kamu pun kamu yang paham ya gitu kan. Saya cuma di sini memberi saran atau memberi alternatif jalan yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu juga bisa mempertimbangkan dan memutuskan sendiri apa yang harus kamu lakukan gitu. Oke, mungkin pelan-pelan saya akan coba ya. Ya, tapi saya nggak yakin sih bakal apa namanya bakal berubah dengan cepat cara saya. Cuma mungkin saya akan coba nanti. Oke, kalau gitu perlu waktu lagi untuk saya memberi kamu kesempatan atau sampai sini aja? Mungkin untuk hari ini sampai sini aja dulu ya. Jadi saya nggak perlu ngasih kamu waktu untuk seminggu ke depannya atau gimana? Nanti atau kamu mau coba sendiri untuk ngomongin saya gitu? Mungkin akan saya hubungin lagi nanti. Ya udah, boleh kalau kayak gitu. Ya semoga aja keluarga kamu cepat membaik ya, cepat harmonis hubungannya, dan ya saya sih berharap itu, dan ya semoga kamu dapat aktivitas seperti biasanya. Terima kasih banyak. Sama-sama ya Mbak Kenny. Makasih ya. Ya, sama-sama.